Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya teman-teman Prodi Hukum. Dengan saya Meliana Damayanti, melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan bahas tentang hukum pidana khusus, ya. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Baik, ada 5 hal yang ingin saya sampaikan hari ini dengan 3 pidana khususnya, gitu ya. Sebenarnya ada banyak, tetapi saya fokuskan di 3 pidana ini saja. 3 pidana khusus ini saja. Yang pertama, kontennya tentang pengertian, kemudian ruang lingkup tindak pidana khusus, kemudian tindak pidana khusus pidana ekonomi, tindak pidana khusus pidana korupsi, dan tindak pidana khusus pidana teroris. Untuk pengertiannya, yang pertama, hukum pidana khusus adalah mempelajari hukum di bidang pidana yang ketentuannya berada di luar KUHP, ya, ketentuannya di luar KUHP. Bisa saja ketentuan itu ditemukan di KUHD, tapi karena lemahnya ketentuan yang ada dalam KUHP, maka oleh yang berwenang dikeluarkan atau dibuat sendiri di luar KUHP, di atas harusnya KUHP. Ali Hamzah menyatakan dalam 2 macam pengecualian. Yang pertama yaitu undang-undang lain yang menentukan dalam pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1955 yang menyatakan bahwa tindak pidana ekonomi berbunyi apabila ketentuan dalam ataupun berdasarkan undang-undang lain bertentangan dengan ketentuan ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang ini. Kemudian yang kedua adalah undang-undang lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruhnya atau sebagian dari pasal tadi berdasarkan asas lex speciali derogat lex generali. Nah, ini di beberapa buku itu ada yang ada isnya generalis, gitu ya. Ada yang generali aja. So nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting ada lex spesialisnya itu di depan, lex generalisnya di belakang, gitu, sebagai yang spesial, yang spesifik itu menghapuskan peraturan yang lebih umum, ya. Nah, pasal 103 KUHP seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, dalam bab 1 maupun bab 8 KUHP akan berlaku juga tindakan peraturan hukum pidana lainnya, kecuali ketentuan lain menyatakan lain. Jadi ini adalah salah satu pasal peralihan, gitu ya. Kalau misalnya ada undang-undang yang lain, itu masih bisa digunakan. KUHP pun masih tetap bisa digunakan. Nah, menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa peraturan undang-undang pidana dalam arti sesungguhnya yaitu undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara serta jaminan dari ketertiban hukum. Jadi undang-undang ini kalau di Indonesia itu sebagai payung hukumnya untuk atau dasar untuk lembaga negara itu bergerak, baik menangkap, menginterogasi, itu dia harus ada payung hukum. Kalau nggak ada payung hukumnya, itu nggak akan diproses. Seperti misalnya pas kita pengurusan SIM, ya, kalau teman-teman mengurus SIM itu kan untuk yang habis di bulan Maret kalau nggak salah, ya, Maret sampai dengan 29 Mei itu pengurusannya dilakukan setelah bulan Juni, ya, sampai 3 bulan ke depan. Nah, itu kepolisian bisa melakukan hal tersebut ketika di pusat itu sudah ada statement, gitu ya, bahwa pengurusan terkait SIM itu diatur kemudian, gitu ya, atur kemudian, yang biasanya misalnya kita
habis di bulan Juni, maka harus segera dilakukan perpanjangan SIM tersebut, gitu ya. Kemudian yang kedua, peraturan hukum pidana dalam satu undang-undang tersendiri, yaitu peraturan yang hanya dimaksud untuk memberikan sanksi pidana terhadap aturan salah satu bidang yang terletak di luar pidana. Oke, jadi dia mengatur sesuatu yang nggak ada di KUHP, gitu ya. Nggak ada secara detail disampaikan di KUHP. Jadi kayak misalnya tadi saya sampaikan tindak pidana khusus ekonomi, gitu ya, terkait ekonomi. Nanti lebih khusus lagi apa, gitu ya. Itu akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, undang-undang pidana khusus itu peraturan hukumnya tertentu. Misalnya untuk undang-undang narkotika, narkoba itu memiliki makna luas. Narkotika lebih khusus. Nopza itu lebih sempit lagi. Dan psikotropika itu pilihan kata yang lebih khusus. Ini adalah diksi-diksi yang harus teman-teman terus pelajari. Nanti di bahasa Indonesia harusnya sudah dipelajari ya, diksi-diksi yang kita itu paham maknanya, gitu ya. Narkoba itu apa, narkotika itu apa, gitu ya, nafsa itu apa, gitu, agar melihat makna ini lebih tepat mana yang akan kita pakai, ya. Sementara itu menurut Bang Girmanan, ini adalah salah satu hakim juga di Indonesia yang cukup terpandang, gitu ya, bahwa hukum pidana khusus itu sebagai lex specialis yang harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah prinsip bahwa semua kaidah umum berlaku dan prevail kecuali secara khusus diatur berbeda. Dalam pengertian lex specialis, terdapat juga asas dan kaidah yang menambah kaidah umum yang diterapkan secara kumulatif antara kaidah umum dan kaidah khusus, dan bukan hanya mengatur penyimpangan. Dalam lex specialis bermaksud menyimpangi atau mengatur berbeda dengan lex generalis, harus dengan motif lebih memperkuat asas dan kaidah umum, bukan untuk memperlemah kaidah umum. Jadi dia lebih spesifik tetapi menguatkan, bukan melemahkan. Selain itu, harus dapat ditunjukkan pula kebutuhan khusus yang hendak dicapai. Ya, jadi pengertian dari hukum pidana khusus itu adalah perbuatan-perbuatan pidana yang dia memang pengaturannya butuh undang-undang khusus, gitu ya, untuk mengcover, gitu ya, tindak pidana baru yang berkembang di masyarakat, agar terjadi perlindungan keamanan atau ketertiban di dalam masyarakat, dan juga memperkecil, gitu ya, tindakan kejahatan yang semakin berkembang, ya, kayak misalnya narkotika, gitu ya. Ini jenisnya sudah semakin banyak dan kemudian jumlahnya juga semakin banyak. Tambah kita mengalami COVID, itu semakin banyak yang mengirim, gitu ya, ekstasi ataupun pil-pil narkoba itu dalam jumlah yang lebih besar. Nah, kita berinjak pada materi tindak pidana khusus yang pertama, yaitu tindak pidana ekonomi. Yang dimaksud tindak pidana ekonomi adalah kejahatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Kita lihat dalam arti sempitnya, menurut Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, sebagai tindak pidana, gitu ya. Tindak pidana ekonomi ini arti sempitnya disebut sebagai bagian dari tindak pidana, gitu ya. Nah, apa saja yang bisa disebut di sana, gitu ya.
Tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban, atau larangan sebagai ketentuan dari peraturan hukum yang memuat kebijakan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional. Jadi perhatikan di sini bahwa tindak pidana khusus ekonomi itu adalah tindakan-tindakan yang menyimpangi, yang melanggar gitu ya, kebijakan negara di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya. Jadi ini tujuan nasionalnya ada global gitu ya, Indonesia ingin mencapai apa, nah ada yang menyimpangi itu yang dianggap melanggar dari tindak pidana itu sendiri. Nah, contoh yang bisa kita amati yaitu misalnya pelanggaran di bidang devisa. Ya, devisa negara misalnya TKI itu menjadi pahlawan devisa Indonesia yang cukup besar karena pemasukan pajak dari para TKI dari berbagai negara ya, memberikan kontribusi yang sangat besar kepada pemasukan negara. Kemudian pelanggaran terhadap prosedur impor dan ekspor. Kemudian pelanggaran izin usaha. Gitu. Biasanya usaha-usaha itu butuh izin gitu ya, baik secara keamanan, kemudian izin terkait AMDAL-nya gitu ya, dampak lingkungan yang diberikan gitu ya, terhadap atau perusahaan itu memberikan kerusakan seberapa parah kepada lingkungan, apa kerusakannya bisa diminimalisir atau kalau nggak ada kerusakan sama sekali itu malah bagus gitu. Tetapi kebanyakan dari yang kita tahu sebuah perusahaan itu biasanya akan berdampak kepada lingkungan gitu. Utama misalnya perusahaan yang membuang limbah ke dalam lingkungan atau ekosistem yang harus kita jaga. Kemudian juga ada pelanggaran pelayaran nahkoda. Misalnya dia membawa sejumlah ekstasi gitu ya yang masuk dalam muatan dia, kargo dia. Kemudian pelanggaran terhadap ekspor kapuk, ekspor minyak maupun umbi-umbian. Ini salah satu contoh saja. Karena tindakan pidana ekonomi itu banyak lagi contohnya. Nah, teman-teman bisa menggali sendiri gitu ya terkait tindak pidana ekonomi. Nah, menurut Andi Hamzah, hukum pidana memiliki ciri tersendiri, antara lain dia bersifat elastis, mudah berubah-ubah, kemudian perluasan subjek hukum pidana, peradilan in absentia, kemudian penyelesaian di luar acara dan di pengadilan khusus, pengadilan ekonomi. Nah, peradilan tindak pidana ekonomi itu pengadilan tingkat 1. Tindak pidana ekonomi adalah pengadilan ekonomi dengan berlokasi di pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana ekonomi, serta yang jelas itu hakim dan jaksa pada pengadilan ekonomi dapat dipekerjakan di beberapa pengadilan ekonomi, namun tidak demikian dengan panitera. Kalau panitera khusus satu pengadilan, satu pengadilan ekonomi maksudnya orang itu saja. Tetapi kalau hakim dan jaksa bisa pindah-pindah dari satu pengadilan ekonomi, misalnya Purwokerto dengan yang ada di Jakarta ya. Kemudian apa itu badan penghubung? Badan penghubung ini diangkat oleh menteri yang bersangkutan berdasarkan Menteri Kehakiman. Kemudian tujuan memberi bantuan kepada hakim, jaksa, dan penyidik baik di luar maupun di dalam pengadilan. Orang yang diangkat adalah orang yang ahli dalam bidang perekonomian dan bukan sebagai saksi ahli. Jadi dia ikut mengawasi, menjadi bagian dari timnya jaksa, timnya hakim. Jadi dia bukan saksi ahli, karena kalau saksi ahli di luar dari jaksa maupun hakim, ya, dia di luar.
ya harus dicari keterangannya. Kalau saksi ahli kan dicatat keterangannya, tapi kalau badan pegawai penghubung ini menjadi include gitu ya, masuk di dalam tim yang mencari fakta ya. Kemudian sanksinya menggunakan double track system, jadi ada sanksi pidana, ada juga tindakan tata tertib. Sanksi pidana seperti yang teman-teman tahu ada sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, jadi masih include juga di KUHP pasal 10. Kemudian tindak tata tertib itu bisa berupa menempatkan perusahaan di bawah pengampuan, artinya diawasi perusahaan tersebut. Kemudian kewajiban membayar jaminan, kewajiban mengerjakan kewajiban tanpa hak. Jadi dia melakukan kewajiban aja, nggak boleh minta haknya apa. Nah, kita masuk ke tindak pidana khusus yang kedua, yaitu tindak pidana korupsi. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Jadi kerakusan yang terjadi gitu ya terkait korupsi tersebut, yang dia biasanya berupaya untuk memperkaya diri dengan menggunakan uang negara. Baik, dari pengertiannya dulu, adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ukuran umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Lihat ya gambar tikusnya itu, dia keren gitu ya, terlihat penampilannya oke, padahal dia menyimpan banyak sekali harta yang bukan miliknya ya, karena jabatannya ya. Ini gambaran saja, walaupun tikus ya tetap tikus ya. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita indikasikan termasuk dalam korupsi: melawan hukum, memperkaya diri orang atau orang badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan kedudukan yang merugikan perekonomian negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan berkaitan dengan pemborongan dan gratifikasi. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi azan pertama sudah terdengar. Kemudian kenapa orang-orang pada melakukan korupsi? Beberapa orang oknum melakukan korupsi gitu ya. Setidaknya ada dua hal gitu. Yang pertama, orang yang melakukan korupsi karena terdesak oleh kondisi ya, karena hidup yang konsumtif. Kemudian juga orang yang melakukan korupsi karena sifat serakah dan rakus terhadap harta. Apa yang dilakukan atau sanksi apa yang bisa diberikan kepada koruptor? Itu yang pertama ialah dilihat kadar perbuatannya. Biasanya diminta untuk mengembalikan semua harta hasil korupsi, membayar ganti kerugian, membayar denda, kemudian ada kurungan, penjara gitu ya. Dalam kondisi tertentu juga akan dijatuhi hukuman mati, tetapi sejauh ini sampai dengan sekarang itu belum pernah ada yang kena hukuman mati. Kemudian perhatikan ilustrasi di sini gitu ya. Menyontek dengan memberi buah tetangga, itu mana yang dikategorikan sebagai korupsi. Nah, menyontek itu adalah sejumlah contoh kecil yang dianggap sebagai korupsi. Apa yang dikorupsi? Yaitu ilmu gitu ya. Potensi menyebabkan korupsi karena anak yang menyontek telah berbuat curang dengan merugikan temannya yang sudah belajar keras dan mendapatkan nilai yang tidak seharusnya ya. Sementara jadi maksud saya teman-teman harus jeli gitu ya, melihat mana yang masuk dalam kategori korupsi, mana yang
tidak. Kemudian kita masuk ke tindak pidana terorisme. Nah, terorisme sendiri itu cukup ditakuti dan cukup menunjukkan signifikan nilai yang terus naik gitu ya di beberapa negeri. Nah, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki ancaman besar karena beberapa kali telah mengalami teror. Yang pertama ini sebenarnya banyak gitu ya kejadian-kejadian pemboman dan sebagainya, tetapi saya sedikitkan dengan contoh-contoh teror yang dilakukan yang berdampak besar. Yang pertama di tahun 98 di Gedung Atrium Senen gitu ya. Kemudian tahun 2005 peledakan bom Bali 2. Kemudian tahun 2009 dua ledakan dahsyat di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton ya di Jakarta. Nah, itu adalah contoh-contoh terorisme yang dilakukan, yang pernah dilakukan di Indonesia. Ini adalah target serangan terorisme di Indonesia dari tahun 99 sampai dengan 2016. Kita lihat banyak sosok gitu ya yang atau banyak target yang dikejar gitu ya, misalnya bisnisnya, militernya, pemerintahnya, politik gitu ya. Kemudian pemerintahan, sosok agama juga ataupun lembaga. Kita lihat kecenderungan tentang sosok agama atau lembaga agama itu lebih besar di tahun 2000 ya, karena gejolak politik ini ya, lebih ke gejolak politik. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian pengeboman di Cafe Bali pada 12 Oktober 2002, di mana korbannya mayoritas orang asing. Gitu ya. Ini alasan kedua kenapa Indonesia juga dianggap sebagai tempat yang menjadi sasaran empuk bagi terorisme. Gitu ya. Kemudian ada karena korbannya juga orang asing, menjadi bukti bahwa teror yang terjadi di Indonesia berskala internasional atau disebut juga terorisme internasional. Nah, Viotti dan Kaupi mendefinisikan terorisme sebagai terrorism as political motivated violence aims at achieving a demoralizing effect on public and government. Jadi terorisme adalah kekerasan politik yang bertujuan untuk mencapai demoralisasi efek kepada publik dan mengurangi atau memberi teror, memberi rasa takut gitu ya, baik kepada publik maupun pemerintahan. Kemudian Robesto dalam Winarno ya, mengemukakan ada 3 ciri utama terorisme, yaitu yang pertama penggunaan kekerasan, kemudian targetnya adalah orang yang tidak bersalah, dan yang ketiga mereka berusaha untuk menarik perhatian atas tuntutan mereka. Salah satu karakteristik yang menonjol dalam tindak pidana terorisme adalah suasana yang mencekam dan bersifat meluas. Ketakutan yang ditimbulkan secara meluas tadi membedakan terorisme daripada tindak pidana lainnya. Jadi ada suasana mencekamnya, dan ini telah diatur dalam undang-undang gitu ya terkait terorisme. Konvensi PBB tahun 1989 juga menyatakan bahwa terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan teror terhadap orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Nah, ini upaya penanggulangan terorisme yang ada di Indonesia. Yang pertama dengan penegakan hukum, yaitu dengan berbagai instrumen-instrumen yang sudah disiapkan, baik berupa perundang-undangan maupun kelengkapan lembaga negaranya. Kemudian yang kedua adalah pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT gitu ya. Nah, ini khusus untuk terkait terorisme.
Kemudian nanti ada pelibatan TNI dan Polri, di mana di Polri kita tahu ada Densus 88, kemudian juga ada deradikalisasi, upaya-upaya untuk mengurangi adanya gerakan-gerakan radikal. Nah, ini masih ada absurd ya terkait radikal itu seperti apa, gitu ya. Nah, terorisme dibagi dua, enforcement terror dan agitation terror. Enforcement terror dijalankan penguasa untuk menindas tantangan terhadap kekuasaan mereka. Kemudian agitation teror yang dilakukan mengganggu tatanan yang mapan yang kemudian menguasai tatanan politik tertentu. Begitu kira-kira yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. See you next week sebagai pertemuan kita yang terakhir di semester ini. Begitu saja dari saya. Jika ada yang belum dipahami, seperti biasa saya silahkan menggunakan ruang forum. Dan nanti silahkan teman-teman juga menanggapi jika bisa dijawab. Terima kasih. Kalau belum juga bisa dijawab, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Begitu dari saya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.